Halo Sobat Investor, kali ini kita akan membahas pola akumulasi di saham Bukalapak atau Buka. Kita mulai dulu dengan ciri-ciri saham yang sedang diakumulasi versi gudang saham sebagai berikut. Kita mulai dengan ciri-ciri yang pertama, yaitu saham tersebut naik tinggi lalu turun tajam. Di kasus Bukalapak, ketika IPO di bulan Agustus, sahamnya naik dari 850 ke 1300 hanya dalam waktu beberapa hari saja. Nah, lalu turunannya juga sama, dari 1300 dia kembali turun ke level 780 hanya dalam jangka waktu 1 minggu. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri yang kedua, yaitu lama-lama kelamaan pergerakan sahamnya melambat. Nah, jadi setelah sempat turun hampir 45% dalam jangka waktu 1 minggu, maka kita bisa lihat di sini Bukalapak dari level 950 dia turun menuju level 420 atau sekitar 50% lebih dalam jangka waktu 3 bulanan ke bulan Desember 2021. Kita perhatikan lagi juga di sini, setelah itu di bulan Januari Bukalapak berada di level 320, sempat naik, lalu turun kembali ke level 260 dalam jangka waktu sekitar 2 bulan. Nah, pergerakannya ini juga hanya sekitar 30% saja. Jadi ada penurunan dari pergerakan kenaikan dan penurunan harga saham Bukalapak. Nah, yang ketiga adalah volume transaksi mengecil. Kita lihat dulu di bulan awal ketika IPO, volume rata-rata untuk Bukalapak kita coba singkirkan di sini adalah sebesar 920 juta lembar saham. Di awal-awal kita melihat Bukalapak IPO. Nah, lambat laun volume ini mengalami penurunan hingga pada saat terendahnya berada di level sekitar 300 juta lembar per harinya. Jadi penurunannya sekitar 3 kali lipat untuk saham Bukalapak. Lalu ciri-ciri yang keempat adalah berada di atas support tertentu. Nah, karena baru IPO kita hanya bisa perhatikan support yang terdahulu di Bukalapak adalah di level 250, 245 sampai 250. Nah, support ini tersentuh kembali di level ini di sekitar 5 Juli, sekitar 245 juga sampai 250. Kita sekarang menuju ke ciri-ciri nomor 5, yaitu periode akumulasi paling baik minimal 3 bulan. Jadi kita lihat di sini, kita gambar kotak saja. Jadi sejak Bukalapak berada di level 250 ini tidak naik dari 330-nya sejak bulan Mei sampai dengan bulan Agustus. Walaupun sempat naik intraday, kembali turun ya. Nah, jadi kalau kita bisa bilang akumulasinya hanya sekitar 2,5 sampai 3 bulan. Jadi di bawah ideal ya. Nah, setelah itu kita juga perhatikan untuk ciri-ciri yang keenam, setelah naik volume transaksi akan kembali meningkat. Nah, walaupun Bukalapak belum menunjukkan tanda-tanda penaikan, kita bisa lihat bahwa volumenya sudah mulai naik dari sebelumnya 300 juta di sini menjadi saat ini rata-ratanya di sekitar 500 sampai 550 juta. Nah, jadi kalau memang Bukalapak bisa menembus level resistance dan ditutup di sini, ini akan sangat menarik untuk saham Bukalapak sendiri. Nah, lalu untuk penguatan Bukalapak ini sampai kemana? Kita lihat satu persatu secara teknikal pembentukannya. Di sini kita perlihatkan Bukalapak membentuk pola cup with handle seperti biasa. Ini pola yang sangat umum seperti ini. Nah, jadi kalau Bukalapak bisa menembus di atas level resistance ini, maka penguatan selanjutnya kita bisa lihat menuju ke level 410. Tapi saat ini tidak bisa ditutup di atas resistance ini, yaitu angkanya di level 332. Jadi karena belum, kita harus lihat lebih lanjut apakah bisa. Tapi dalam jangka menengah ada kemungkinan besar Bukalapak menuju ke level 410. Tapi tentu saja kita harus lihat ada resistance jangka menengah juga yang masih amat sulit ditembus untuk Bukalapak. Ini adalah berada di level sekitar 380 sampai 400. Ini juga harus kita lihat apakah Bukalapak bisa dengan mudah menuju resistance tersebut. Mungkin yang kita bisa antisipasi adalah Bukalapak menuju level 380, lalu turun kembali sebelum akhirnya menembus naik seperti ini. Nah, untuk kita sendiri kalau memang belum mempunyai
posisi di Bukalapak. Cara membelinya saat ini adalah kita tunggu penurunan dulu. Kita lihat di sini apakah bisa turun sedikit mungkin di level 300. Kalau bisa dibeli, kalau memang turun di bawah level 300 kita bisa stop loss. Jadi kalau di level saat ini 330 ke di bawah 300, stop lossnya sekitar 10%-an. Dengan potensi penguatan hingga ke 415, yaitu sekitar 80 rupiah, itu sekitar 20% sampai 25%. Walaupun demikian ada baiknya kita menunggu untuk Bukalapak kalau memang diberi turun sedikit mendekati level 300. Jadi seperti ini turun. Mungkin bisa di 310. Jadi stop lossnya hanya tidak terlalu besar dibandingkan dengan potensi kenaikannya. Atau kita juga nanti bisa menunggu kalau Bukalapak berhasil menembus resistance 332-nya untuk penutupan. Jadi bukan intraday. Penutupan itu juga bisa dibeli, lalu nanti dengan stop loss di bawah 320 tersebut, 330 tersebut. Jadi stop loss di sini. Jadi sekian pembahasan singkat untuk pola akumulasi dalam saham Bukalapak. Semoga membantu. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.